Shalom friend, bertemu kembali di Joseph Stories. Hai, bertemu kembali di Joseph Stories. Kali ini kita akan membahas tentang akhir zaman. Akhir zaman digunakan sebagai istilah untuk mendefinisikan fase akhir dari kehidupan di planet ini. Bila kita melihat di sekeliling bumi ini, saat ini kita dalam kondisi kehidupan yang kurang baik, bahkan kacau. Misalnya, banyak manusia di belahan bumi ini yang kelaparan, bencana alam, kejahatan yang semakin merajalela, dan konflik peperangan antar bangsa yang semakin sering terjadi. Dan hari demi hari, keadaan bukannya membaik, tetapi malah semakin kacau balau. Ditambah saat ini kita sedang menghadapi atau melawan virus COVID-19 dengan berbagai macam variannya. Bila kita baca Alkitab, Matius 24 ayat 6-8 juga berbicara tentang akhir zaman. Mari kita baca Matius 24 ayat 6-8. Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya ini harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Maka tidak heran bila semua orang merindukan dunia yang lebih baik dan damai dan sejahtera. Dan untuk mewujudkan itu, nampaknya membutuhkan tokoh atau figur sebagai aktornya. Misalnya, Yahudi menanti kedatangan Mesias, Islam menanti kedatangan Imam Mahdi, dan Hindu menantikan kedatangan Krishna, dan Buddha menantikan kedatangan Buddha yang kelima. Bagaimana dengan kita Kristen? Umat Kristen juga menantikan kedatangan Mesias untuk yang kedua kali. Beda Mesias dalam agama Yahudi dan agama Kristen, bahwa Kristen percaya Mesias yang akan datang itu Yesus Kristus, sedangkan Yahudi tidak. Mari kita cek Bible kita. Mari kita baca buku Perjanjian Baru, buku Yohanes 14 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dengan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jelas bahwa dikatakan Yesus berjanji untuk datang menjemput kita orang percaya. Pertanyaannya adalah kapan? Mari kita lihat gambaran kedatangan Yesus tersebut. Mari kita baca buku Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jelas ya friend, bahwa gambaran kedatangan Yesus yang nanti akan sama dengan kenaikan yang ke sorga. Yesus akan menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Mari kita baca Zakaria 14 ayat 4-5. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar.
setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Sebenarnya ada satu peristiwa yang mendahului kedatangan Yesus yang kedua kali, yakni pengangkatan orang percaya, yaitu gereja Kristus. Namun topik ini akan saya bahas pada video selanjutnya, maka ditunggu ya friends. Demikian video Joseph Stories kali ini. Sampai bertemu kembali. See you friend. Tuhan memberkati.